Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Begitu besar rahmat kasih sayang yang Allah berikan pada kita semua hari ini, hari di mana kita masih bisa hidup kembali, hari di mana kita masih bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah, hari di mana jantung kita masih bisa berdetak atau masih didenyutkan oleh Allah, mata kita masih bisa berkedip, darah kita mengalir, kaki kita bisa melangkah. Namun sesungguhnya semua terjadi karena kehendak dari Allah Azza wa Jalla. Begitu besar rahmat dan karunia yang diberikan pada kita semua, maka dia jadikan hari-hari dalam kehidupan kita itu menjadi hari-hari yang terbaik. Maka hari-hari terbaik adalah hari-hari di mana kita bisa terus melaksanakan ketaatan pada Allah. Kebahagiaan hidup seorang mukmin bukanlah ketika dia memiliki kendaraan atau mungkin tempat tinggal atau mungkin gelar, pangkat, jabatan atau apapun. Tapi kebahagiaan dia hidup adalah ketika dia mampu melaksanakan ketaatan pada Allah. Bahkan orang-orang yang mati yang disebutkan Allah dalam surat Al-Munafikun bahwa kalaulah mereka diberikan kesempatan hidup maka mereka akan bukan minta ketemu istri, anak, segala macam, tapi mereka meminta pada Allah agar diberikan kesempatan untuk bersedekah. Maka lagi-lagi kebahagiaan kita itu ada pada ketaatan. Ini kata kunci dasarnya. Dan apa-apa yang kita dapatkan ini pastinya tidak lepas dari sosok manusia yang menjadi role model dari segala hal. Manusia yang Allah sempurnakan fisiknya, akhlaknya, nasabnya, manusia yang kalau kita mau mencontoh beliau, dari sisi apapun ada contoh dari sisi yang kita butuhkan. Dari sisi sebagai seorang kepala negara, ahli ekonomi, ahli perang, seorang menantu, mertua yang baik, seorang anak yang baik, sahabat yang baik, ya. Maka tidak salah kita insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengucapkan salawat dan taslim yang terbaik kita kepada Nabiullah Muhammad SAW. Meskipun kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang kita kerjakan saat ini mungkin tidak ada apa-apanya dengan perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu besar perjuangan dan pengorbanan mereka untuk agama ini. Ya, jadi bahkan Umar pun pernah mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku mencintai engkau ya, yang lebih apapun kecuali terhadap diriku sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan tidak bisa seperti itu Umar, engkau harus mencintaiku bahkan melebihi dari dirimu sendiri. Maka Umar mengatakan baik ya Rasulullah, mulai saat ini aku mencintai engkau melebihi diriku sendiri. Nah, itu baru benar imannya. Maka hati kita isinya adalah kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla dan kecintaan kepada Rasulullah SAW melebihi apapun. Kalau ini sudah terpatri dalam diri kita, maka niscaya tidak akan ada lagi kehidupan yang menyusahkan kita. Karena kita tahu bahwa dunia ini begitu singkat, dunia ini begitu fana, dunia ini hanyalah permainan-permainan belaka yang Allah katakan dalam surat Al-Hadid, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dia cuma main-main saja. Jadi jangan pernah meletakkan hati kita kepada dunia. Jangan pernah meletakkan perasaan kita terhadap dunia. Biarlah dunia itu ada pada tangan kita atau bahkan ada pada kaki kita. Sehingga nanti kalaupun lepas dia biarlah lepas, tapi jangan pernah melepaskan ikatan kita pada Allah atau mungkin hubungan kita yang dekat pada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, jazakumullah khair atas undangan dari Imam. Mungkin ini organisasi, mudah-mudahan ya Allah berkahi dan semoga Allah istiqomahkan teman-teman semua yang saat ini berada di Washington DC yang mengundang saya secara online seperti ini, Masya Allah. Mudah-mudahan tidak mengurangi adab dan keberkahan kita terhadap keilmuan. Karena apa yang akan saya sampaikan ini pun adalah semua bersumber dari baginda Nabi SAW. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua aktivitas dakwah teman-teman di Washington, di Imam ini, dan semoga lebih banyak lagi orang-orang yang ditumbuhkan cintanya kepada Nabiullah Muhammad SAW dalam menyebarluaskan dan menyampaikan sunnah baginda Nabi SAW. Baik, teman-teman sekalian, bicara tentang bekam yang hari ini menjadi topik kita ya. Jadi memang
Saya tadi agak-agak kikuk juga. Kenapa kikuk? Karena waktu yang ada juga tidak banyak ya, jadi sekitar 30 menit gitu kan. Karena kalau udah bicara bekam ini panjang ceritanya. Tapi saya akan penggal-penggal saja sesuai dengan kebutuhannya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan juga sehingga nanti pesan pulangnya itu teman-teman bisa dapatkan. Baik, kalau kita bicara tentang bekam, maka kita perlu belajar dulu atau kita perlu tahu dulu tentang apa dasar dari bekam ini. Nabi kita SAW menjelaskan dalam sebuah hadis. Ya. Ada beberapa hadis sebenarnya yang Rasulullah SAW jelaskan. Hadis pertama, Nabi menjelaskan bahwa ketika beliau SAW di-mi'rajkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka saat itu ketika beliau SAW berada di sekumpulan para malaikat di langit pastinya, itu tiba-tiba malaikat-malaikat tersebut berpesan atau mengatakan kepada Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Muhammad mur ummatika bil hijamah. Ya Rasulullah, ya Muhammad gitu kan. Mereka mengatakan seperti itu, perintahkanlah atau anjurkanlah ya. Jadi mur ini kan semacam apa ya, fi'il amar, jadi dia perintah ya, perintah dari para malaikat itu kepada Rasulullah untuk umatnya Muhammad SAW untuk berbekam. Nah kita tahu Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian bahwa pertama Rasulullah memang tidak akan bicara apapun kecuali wahyu, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara tentang malaikat, tentunya malaikat kan adalah makhluk yang memang semua yang mereka lakukan, kerjakan semua atas perintah Allah. Artinya secara dalil, yang kita bicara dalilnya dulu ya. Maka sebenarnya perintah bekam ini ya adalah perintah yang sebenarnya datang dari Allah Azza wa Jalla. Karena memang itu disampaikan oleh para malaikat. Ya. Itu yang pertama. Jadi perintah dalam konteks dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya. Jadi dia artinya di sini berlaku hukum-hukum juga. Artinya apakah nggak berbekam orang jadi haram? Bukan, nggak seperti itu. Tapi ini himbauan yang sangat-sangat dianjurkan kepada kita umat Muhammad SAW. Jadi itu yang pertama. Lalu yang kedua, dalam hadis yang lain. Jadi kembali ke hadis tadi. Jadi Nabi menjelaskan bahwa selain beliau SAW mendapatkan perintah sholat, jadi ada perintah lain tanda kutip yang Rasulullah dapatkan juga waktu Mi'raj tadi, yaitu berbekam. Ya. Hadisnya tadi. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi menjelaskan bahwa hadis ini ada pada kitab yang terbesar di muka bumi ini setelah kitab Al-Quran, yaitu kitab Bukhari, ya, hadis Bukhari. Yang Nabi katakan, inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijama. Kata Nabi SAW, sesungguhnya pengobatan yang paling utama yang kalian kerjakan, afdal, ya, paling baik, adalah berbekam, ya. Itu sabda Nabi SAW. Ada hadis yang lain tadi disebutkan juga oleh moderator ya, ya Khalil tadi ya, Masya Allah, bahwa Nabi menjelaskan bahwa penyembuhan atau kesembuhan itu ada 3. Ya. Syifa'u fi salasatin syarbatil asal wa syaru tahtil mihjam wa kaitina. Kata Nabi kita SAW, kesembuhan itu ada 3. Yang pertama, berbekam atau minum madu syarbatil asal. Yang kedua, syartahtil mihjam, ya, berbekam atau sayatan adalah bekam. Dan yang ketiga apa tuh namanya, kei ya, atau mungkin besi panas. Tapi aku tidak menyukai kei, kata Nabi SAW. Jadi dasar-dasarnya dulu. Dan dasar-dasar ini kalau boleh saya katakan yang membuat akhirnya saya jujur sebagai dokter dulu ya, karena didikan barat sih, didikan pengobatan sekuler gitu ya. Jadi akhirnya ketika bicara bekam atau ketika disampaikan tentang bekam ini ya subhanallah, ya nggak terlalu tertarik lah, karena emang nggak ada dalam kitab pengobatan seorang dokter kayak begitu gitu kan. Bekam apa itu bekam, dengan pengobatan tradisional bla 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 segala macam. Tapi subhanallah justru malah disitulah saya ya mungkin diberikan lah ya kecintaan oleh Allah terhadap bekam ini, yang akhirnya saya malah justru banyak mempelajarinya dan mencoba menelaah ini bagaimana bekam ini ya dengan teman-teman juga saat ini, yang beberapa dokter-dokter juga di Indonesia alhamdulillah sudah ada doktor bekamnya, bahkan di Indonesia sudah ada S3 seorang dokter yang tesisnya tentang bekam juga sudah ada alhamdulillah. Jadi ibu-ibu sekalian, bapak-ibu sekalian, dari sinilah akhirnya kecintaan itu bermula. Jadi kalau kita bicara tentang syariat, kita bicara tentang sesuatu yang hubungan dengan wahyu, maka pasti nggak ada keraguan, pasti tidak ada keraguan di situ, ya.
Tinggal bagaimana nanti kita bicara tentang pelaksanaannya, itu urusan yang kita bisa sesuaikan dengan kondisi zaman ya. Jadi itu dasarnya, dasar syar'inya, dasar secara dalilnya ya. Jadi Nabi pasti tidak akan bicara kecuali wahyu, dan Nabi menyampaikan tentang bekam dalam hadis-hadis yang sahih. Dan yang luar biasa lagi, ternyata Rasulullah SAW menyebutkan dalam berbagai riwayat-riwayat hadis ya, di mana Nabi menjelaskan titik-titik bekam tadi. Pertanyaannya, apakah sebelum bekam ini atau sebelum bekamnya Rasulullah SAW ini sudah ada bekam? Ada, sejak 5.000 tahun lalu kaping ini sudah ada. Namun Nabi kita SAW menyempurnakan itu semua dengan kaidah-kaidah nabawiyah, dengan kaidah-kaidah nubuah, dengan kaidah-kaidah yang berasal dari petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ya, contoh mungkin pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Nabi kita SAW meminta berbekam saat beliau lagi ihram, sudah lagi umroh seperti itu. Lalu beliau mengatakan dalam sebuah hadis, saat itu kepalaku pusing, ya kepalaku pusing dan aku meminta ya berbekam di kepalaku, ya seperti itu. Jadi titik-titiknya ada. Dari mulai puncak kepala, kemudian di leher, ada di bahu, ada di pinggang, ya, ada di kaki, ada semua, ya. Dan titik-titik ini ternyata subhanallah adalah titik-titik yang memang sudah ada bukan penelitian, tapi memang secara kaidah-kaidah tubuh manusia itu titik-titik simpul kalau kita bilang. Ya, bahkan waktunya pun Nabi kita SAW menjelaskan waktu bekam itu paling baik kapan? Ya, Nabi menjelaskan kalau teman-teman yang pernah membaca hadis tentang hadis puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa Ayyamul Bid itu kan pada tanggal 13, 14 dan 15. Namun setelahnya Nabi menjelaskan bahwa ternyata berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 setiap tanggalan Islam ya. Itu subhanallah kata Nabi kita SAW itu menyembuhkan penyakit. Jadi ada protokol. Jadi kalau kita bicara sekarang tentang wabah ini dan kondisi saat ini, sebenarnya protokol Islam itu sudah sangat-sangat komplit. Urusan tentang menjaga imunitas, ya, urusan tentang menjaga kekebalan tubuh kita itu semuanya ada dalam syariat yang Allah perintahkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Nggak perlu cemas sebenarnya, nggak perlu cemas. Ya, tadi sempat saya mendengarkan juga kalimat dari moderator tadi bahwa bagaimana bekam itu bisa meningkatkan imunitas. Ya, itu jelas, bukan jelas lagi, sudah sangat jelas. Bapak-ibu kalau mau browsing, banyak sekali riset tentang bekam ini. Ya, banyak sekali. Ya, Anda mau imunitas apa? Bahkan subhanallah, salah satu riset bahkan dilakukan oleh teman kita di Indonesia itu menjelaskan bahwa bekam ini, ibu-ibu bapak sekalian, itu bahkan subhanallah, masya Allah, kuasa Allah ya, itu bahkan bisa meningkatkan sel-sel imun, yang sel-sel imun nanti saya ceritakan bagaimana mekanismenya. Sel-sel imun ini yang bisa digunakan untuk katakanlah menyeimbangkan atau memodulasi lagi orang-orang yang bahkan pada kondisi HIV sekalipun. Betul, sampai kayak begitu dahsyatnya. Kerja bekam ini, ibu-bapak sekalian, itu mirip seperti mesin cuci darah, mirip. Ya, tidak bisa disamakan tapi mirip analoginya. Nanti bagaimana mekanisme saya akan jelaskan. Jadi subhanallah ya, bahkan ada urutannya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya petunjuk dari baginda Nabi SAW itu sudah sangat-sangat jelas, tinggal ikutin saja. Puasa 13, 14, 15 itu orang-orang barat yang sekarang bergerak di naturopati itu sekarang sangat menganjurkan puasa-puasa 3 bulan. Ya, bahkan yang sekarang kita lagi tren-tren, saya sempat posting juga di IG saya itu tentang proning position. Jadi orang sujud itu kan sebenarnya dasar Al-Quran ada. Allah jelaskan apa? Allah katakan ista'inu bisobri wassalah. Jadi kalau mau minta pertolongan, mintalah dengan sabar dan sholat. Sholat itu, Bapak sekalian, pernahkah kita berpikir? Ya, kenapa ada sholat subuh, ada sholat zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat isya? Itu semua waktu-waktu tadi ya adalah waktu-waktu di mana terjadi perubahan irama biologis pada tubuh manusia yang kita dengan gerakan-gerakan sholat. Gerakan sholat itu kan gerakan apa? Stretching, relax gitu kan. Itulah gerakan-gerakan yang menyeimbangkan. Jadi singkat cerita, kalau saya membahasakan itu, semua syariat dalam agama kita yang mulia ini semuanya menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya
untuk atau karena ketaatan dan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dasar umumnya. Ya, jadi ada tadi keutamaannya ya. Jadi kalau ada keutamaannya maka kita minta janji kepada Allah. Kita minta kepada Allah bagaimana apa janji Allah tadi. Kan Nabi menjelaskan bahwa berbekam pada tanggal 17, 19 atau 21 menyembuhkan penyakit. Maka tagih pada Allah. Ketika berbekam bukan cuma sekedar berbekam, tapi subhanallah ya, kita minta pada Allah agar disembuhkan dari segala penyakit dengan bekam tadi, dengan jalan sunnah ini ya, sunnah Rasulullah SAW ini. Baik. Kemudian waktu yang terbaik kalau kita bicara tentang waktu. Nabi kita SAW memang tidak menjelaskan. Saya belum mendapatkan hadis sejauh ini ya yang menjelaskan kapan waktu secara jamnya yang terbaik. Tapi memang para ilmuwan atau ulama-ulama Islam itu menjelaskan bahwa memang waktu berbekam paling baik itu adalah pada saat jantung lagi puncak-puncak panasnya. Ya, berbekam terbaik itu adalah saat jantung lagi puncak-puncak panasnya, yaitu pada tengah hari yang kita kenal dengan kalau kita biasa dicontohkan atau mungkin disunahkan Nabi SAW adalah qailullah ya. Jadi atau tidur siang, tidur sempit gitu kan, seperti itu. Jadi waktu berbekam itu memang paling bagusnya adalah waktu siang ya. Apakah dengan ini kita tidak dibolehkan berbekam pada waktu-waktu yang lain? Nggak masalah, silakan aja. Tapi kalau kita bicara terbaiknya adalah saat kita mengistirahatkan jantung, yaitu pada waktu siang hari. Siang hari itu ya mungkin ya qobliyah zuhur, atau mungkin saya lebih memilih itu ba'da zuhur ya, ba'da zuhur atau sampai menjelang asar, seperti itu. Ini waktu-waktunya ya. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang bagaimana mekanisme kerja, ini kan dalil sudah. Nah, kita lihat Bapak-Ibu sekalian, ternyata tubuh manusia ya, tubuh kita ini itu ternyata banyak sekali saluran-saluran darahnya. Ada aorta, ada kapiler, ada vena, ya, ada pembuluh darahnya, ya, segala macam itu. Dan ternyata bagian yang paling besar jumlahnya dalam tubuh kita ini, yang dia meliputi hampir semua tempat, ternyata penampang yang paling terbesar itu ada pada kapiler. Ya, kapiler itu ternyata jumlahnya sehingga saya bisa sampai 3.500-an ya, milimeter atau berapa itu, pokoknya 3.500 lah, seperti itu. Jadi dengan jumlahnya hampir semua tempat dalam tubuh kita ini terisi dengan kapiler-kapiler, dan dialah tempat pertukaran ya. Kalau darahnya katakanlah kental, kalau darahnya mampet, mampet itu maksudnya nggak cair atau nggak cair itu banyak toksinnya, maka di kapiler-kapiler tadi itulah penumpukan itu terjadi. Ya, di kapiler-kapiler itulah penumpukan itu terjadi, sehingga apa yang terjadi ya nyumbat di situ. Ya, nah itu dasarnya. Kita bicara mekanismenya. Ya, kemudian artinya Bapak Ibu sekalian, kalau tempat itu diakses, maka otomatis ibarat kata ginilah. Mungkin kita bicara tentang satu rumah, yang rumah itu ada saluran-salurannya, ya. Dan Anda sekarang membersihkan bagian yang paling kecil dari rumah tadi untuk membersihkan rumah tadi. Apa akibatnya? Ya otomatis dengan begitu banyaknya saluran-saluran di rumah tadi yang kecil-kecil dibersihkan, itu subhanallah, maka saluran dalam rumah itu otomatis akan lancar kembali. Nah, sama kayak tubuh kita ini. Jadi ketika kapiler itu dibersihkan, ketika kapiler itu katakanlah dipompa, kan cupping, disuction gitu kan, maka yang terjadi adalah dia membersihkan bagian-bagian pada simpul-simpul persimpangan, yaitu pada titik-titik yang sebenarnya ada pada petunjuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Yang pertama ada pada puncak kepala. Nah, puncak kepala ya, ala ra'sun, ya, di sini semua bagian kepala ini ya, itu bisa dibekam. Kemudian yang kedua ada pada daerah leher sini, daerah leher. Yang ketiga ada pada bahu, ya, bahu. Yang keempat ada pada pinggang, ya. Ada beberapa hadisnya emang dhaif, tapi saya tetap cantumkan saja dan teman-teman bisa nanti lihat itunya, apa tuh namanya, titik-titik. Bahkan di PBI, di organisasi kami ini, kami merangkum kembali kitab-kitab para ulama untuk melihat titik-titik yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW, sampai titik yang ada pada
punggung kaki, ya, punggung kaki. Seperti itu, titik-titik itu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi saat orang itu berbekam? Ini yang menarik, Ibu sekalian. Jadi subhanallah, ternyata ketika orang berbekam itu yang pertama, jangan pernah berpikir bahwa bekam itu akan menurunkan hemoglobin atau kadar darah dalam tubuh kita. Justru malah secara secara mekanisme fisiologisnya justru malah bekam itu sebenarnya akan memperbaiki atau meningkatkan hemoglobin atau kadar darah dalam tubuh kita. Secara mekanismenya ya. Ya meskipun kita pada orang-orang yang anemia memang kita tidak menyarankan untuk berbekam dalam jumlah yang cukup banyak karena bukan masalah keluar darahnya, tapi proses perlukaan, proses inflamasi yang terjadi pada proses pembekaman itu memerlukan energi yang kalau dia bisa support dengan kondisi badannya ya alhamdulillah, tapi kalau tidak bisa ngedrop dia. Jadi bukan masalah di HB-nya. Ya. Nah, Bapak sekalian, jadi Masya Allah ya, tadi kita bicara tentang kapiler. Jadi kapiler itulah sebenarnya yang menggaungi tubuh kita. Nah, yang menarik kalau kita bicara spesifik aja pada kondisi imun, pada kondisi imun. Di saat seperti sekarang ini kita membutuhkan imunitas yang imunitas yang lebih baik. Jadi gini, saya akan jelaskan dengan cara yang gampang Anda cerna aja. Sekarang misalkan ya, di depan mana tuh? Di depan sebelah mungkin Washington DC lah, depan White House itu, ya. Misalkan di situ ada orang yang bakar kertas, ya. Bakar kertas itu katakanlah kertasnya segini, secuil gitu kan, ya. Cuil gini kan, kertas itu dibakar di depan kantor White House misalkan. Nah pertanyaannya, bakar kertas seperti ini, ya terbakar lah atau apapun lah namanya gitu kan, di depan White House. Kira-kira pertanyaannya, saya nggak tahu di Amerika pasukan khususnya apa. Sebulan mungkin pakai kata pasukan khusus kita aja lah, atau Kopassus. Pertanyaannya apakah dengan bakar kertas segini, Kopassus bisa datang, marinir bisa datang, Paskas bisa datang, atau mungkin apa tuh namanya ya, kavaler, apalah namanya pasukan-pasukan itu. Bisa datang nggak? Pertanyaannya kan, kalau pertanyaan itu maka jawabannya ya jelas tidak. Ya yang datang siapa? Ya office boy aja lah, bener disiram sedikit, dibersih-bersihin kan gitu. Oke? Nah, lalu pertanyaannya bagaimana caranya supaya kertas yang kecil ini yang terbakar di depan White House tadi itu bisa menyebabkan atau bisa memanggil para pasukan-pasukan khusus tadi. Kalau pasukan umumnya datanglah, mungkin kalau misalkan ya kalau pengen manggil misalkan di sini kan Hansipnya, Babinsanya, Kodimnya misalkan gitu kan, ya oke mungkin lah, itu mah udah hal lumrah. Tapi pertanyaannya pasukan khusus yang datang, caranya gampang sebenarnya. Caranya adalah ajak orang, panggil orang untuk mengerubuni bekas bakaran ini, oke? Lalu semua orang teriak panjang-panjang, besar-besar, gede-gede, keras-keras. Dia katakan, ada kebakaran, ada kebakaran, ada kebakaran. Terus dia teriak seperti itu. Ya, Anda bayangkan di tempat yang strategis seperti di White House misalkan gitu kan. Contoh-contohnya itu, lama-lama ya pasti akan datang. Orang kan terpengaruh dengan itu. Nah, baik. Apa hubungan dengan bekam? Ini yang seru sekalian. Jadi subhanallah ya. Jadi ketika orang itu dikopak, gitu kan, dikop kayak begini, ya, jadi kop. Ini kan sebenarnya ibaratnya itu ya, kertasnya udah kita taruh nih di depan White House-nya, depan apa ya White House lah gitu kan, depan gedung tadi. Lalu supaya kertas ini terbakar, apa yang terjadi? Nah kalau dibagi kulit kita, ya. Kulit itu supaya bahasanya terbakar si kertas tadi pura-puranya gitu kan. Jadi Masya Allah proses pembakaran tanda kutip yang dari pada kertas pada kulit kita itu analoginya adalah penusukan atau penyayatan. Jadi sebenarnya ketika kulit itu dibekam, ya dikop gitu kan, dia udah manggil tuh, udah ngumpulin tuh pasukan-pasukan inflamasinya, pasukan-pasukan peradangannya. Subhanallah kemudian
Ketika ditusuk atau disayat, maka keluar darah. Nah, keluar darah inilah dasar utama terjadinya bekam itu. Ya. Jadi proses perlukaan pada bekam, ya, dari semua teori yang saya pahami adalah teori inflamasi atau teori peradangan. Ada aja juga teori tentang apa tuh namanya, tawazun, macam-macam lah ya. Jadi yang paling gampang itu kita jelaskan ya itu tadi, teori tentang peradangan. Jadi ketika kulit kita dilukain, maka otomatis terjadi peradangan di situ. Nah, pertanyaannya, kita kan mau manggil pasukan-pasukan khusus nih, karena kita punya dua sistem imun bawaan sama sistem imun adaptif. Bawaan sudah di set up oleh Allah dari lahirnya kita, ya, dari apa yang masuk ke badan kita sejak dari kehamilan sampai lahiran. Adaptif dari apa yang kita dapatkan. Nah, dua-duanya ada, tinggal mau dipanggil atau tidak. Dan ternyata ketika orang itu sudah dilukain, mulai teraktifasilah sistem imunnya. Karena peradangan atau perlukaan. Oke. Lalu ketika sudah dilukain, apa yang kita kerjakan? Di organisasi kami ya di PB ini, kami memang mengatakan bahwa salah satu cara untuk mengembalikan atau bukan menguatkan atau menyempurnakan bekam itu hingga memberi hasil yang optimal, dan ini ternyata secara riset itu ternyata efeknya luar biasa, adalah ketika orang itu selesai dibekam, selesai ditusuk ya, kan dikop lagi tuh. Apa yang dikerjakan? Nah, diambil darahnya, dibuang, disedot gitu kan dengan cupping, itu blood cupping. Nah, ini kan proses inflamasi lokal sebenarnya. Nah, setelah itu darahnya dikeluarkan atau tidak dikeluarkan, tetap dalam itu cuman kopnya itu, Bapak sekalian, katakanlah ini kop ini kan, kop itu begini gitu. Di ujung ada pentilnya, tap. Nah, itu anginnya dibuang. Anginnya dibuang, kemudian kan dia kempes lagi tuh, darahnya masih dalam atau kita buang nggak masalah juga, dikop lagi. Nah, proses pengkopan berulang inilah yang ibaratnya tubuh itu seakan-akan manggil pasukan-pasukan khususnya, manggil dalam bentuk tadi, kalau tadi bahasa kita kan kebakaran, ini lolos segala macam mukanya. Nah, itu tubuh kita begitu. Ketika terjadi perlukaan ini meskipun kecil, cuman titik-titik doang gitu kan. Tapi itu bagi tubuh ketika di skop lagi, disedot lagi. Awalnya dia manggil pasukan-pasukan lokal, yang pasukan-pasukan perifer gitu kan. Tapi lama-lama akhirnya karena terus-menerus diulang pengkopan tadi, Bapak Ibu sekalian, maka yang terjadi apa? Yang terjadi pasukan di pusat dipanggil. Ada nyeri nih, ada pengeluaran darah nih, ya. Jadi kan tanda-tanda radang itu kan ada nyeri, ada keluar darah, ada darah, kemerahan ya. Kemudian ada fungsiolesa ya, rubor, kalor, tumor, dolor gitu yang kita pernah belajar itu, kemerahan ya. Kemudian nyeri seperti itu, itu ternyata memanggil pasukan-pasukan imun yang ada pada daerah pusat, yaitu di otak atau SSP, susunan saraf pusat kita. Tapi yang menarik lagi Bu sekalian, ternyata selain kita bicara tentang tadi imun, jadi kalau imun tuh insya Allah sangat-sangat terbantu dengan bekam. Jadi sebenarnya kalau kayak zaman sekarang ini, Bapak Ibu sekalian, sering saya sampaikan berulang ya, umat Islam tuh nggak usah panik dengan wabah ini. Perbaiki wudhunya, perbaiki sholatnya, tambahkan sholatnya, sholat sunnahnya ditambahkan. Ada nih, mana? Ada. Ternyata ada stok alat bekam di sini. Nah ini ya, jadi misalkan begini nih Bapak sekalian ya, ini kan kopnya begini. Nah, pertama kali kan daerah yang kita mau bekam itu ya, katakanlah nih kulit ya, itu kan kita bersihkan ya, kita biasa menggunakan minyak zaitun ya, atau desinfektan alaminya. Misalkan kita menggunakan garam gitu-gitulah. Kalau mau pakai alkohol boleh nggak? Ya boleh aja, cuman kita jarang pakai ya. Bersihkan, habis bersihkan itu kan mulai dikop, jadi nggak boleh langsung disayat dulu, dikumpulin dulu pasukannya, kumpulin dengan cara kan disedot itu kan nyeri, ya nyeri. Kemudian apa yang terjadi setelah nyeri itu, malah kita buka nih pentilnya, kita buka, ya taruh di tempat yang bersih ya dan higienis, kemudian baru ditusuk atau disayat.
Ya, setelah tusuk atau disayat, ya dengan sayatan sangat ringan atau tusukan sangat ringan, baru kita kop lagi kayak begini, seperti ini. Ya. Nah, ini kan dia merah sini. Di sini merah nyeri, di dalam itu akan terjadi pengeluaran darah. Nah, pengeluaran darah dalam itu tuh sudah mulai memicu reaksi inflamasi dalam tubuh kita yang akan memanggil sel-sel imun di sini. Juga kalau kita bicara tentang bekam, efek bekam tuh panjangnya minta ampun, Bu. Bukan cuma sekedar ngeluarin darah, bukan cuma ningkatin imun. Ya bukan. Jadi Masya Allah ya, kita kalau bahas tentang bekam ini ya, kalau saya buka PowerPoint-nya itu takjub gitu, Masya Allah. Ini benerlah sabda Nabi SAW itu. Ya, jadi akhirnya ini kan buka, baru nanti kita kop darah, ada darah yang dikeluarin. Atau kalau enggak, saya biasanya kalau saya punya style gitu kan, itu saya tetap tempelkan begini, ini saya sedot berulang. Nah, penyedotan berulang inilah buka, sedot lagi, buka sampai ya 3-4 kali atau 5 kali gitu. Itulah yang tadi saya katakan menyebabkan pasukan khususnya kita dipanggil oleh peradangan atau proses peradangan di situ. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, semua pelaksanaan ini ya tetap kita harus kerjakan dengan cara yang higienis ya. Saya tidak mengatakan steril. Kalau mau steril silakan, tapi higienis sudah cukup lah, udah bersih dan memenuhi standar kesehatan secara umum. Ya seperti itu. Jadi setelah berbekam, karena bekam kerjanya adalah mengeluarkan darah. Darah itu kan tenaga atau energi. Maka Masya Allah ya, kita memang menyarankan sebelum berbekam itu ditambahkan kekuatan tubuhnya dengan cara mengkonsumsi mungkin jahe, madu, air putih gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah darah yang keluar dari bekam ini darah, kita nyebutnya kalau dalam bahasa ilmiah namanya CPS, darah interstisial yang situ mengandung CPS. CPS itu adalah causative pathological substance. Jadi substansi penyebab penyakit di tubuh kita yang mentok, yang ngendon, yang nangkring di daerah-daerah interstisial ya. Nanti teman-teman bisa lihat itu. Atau mungkin di kapiler-kapiler tadi karena orangnya jarang gerak, kurang air, kurang serat dan segala macam. Maka kalau kelihatan orang-orang yang biasanya rutin aktivitas yang baik, kemudian dia banyak makan buah, sayur, dan air segala macam, itu kelihatan darahnya. Darahnya itu relatif tidak menghitam atau tidak teroksidasi, ya, sehingga nanti warnanya kemerahan pekat. Tapi kalau orang yang relatif tubuhnya sehat, bagus gitu ya, Masya Allah, itu darahnya ya biasa-biasa aja gitu kan. Makanya kalau kita dibekam gitu kan, atau mungkin kalau saya bekam tuh ketahuan nih orang nih jarang minum air, ketahuan dari darahnya. Tapi kita tidak bisa ngomong itu kolesterol apa, nggak bisa, karena kan harus dicek. Ya tahu. So kan darahnya misalkan ada yang menggumpal gitu kan, oh ini kolesterol, nggak tahu kita nggak dukun, kita bukan dukun, nggak ngerti gitu. Ya. Kalau mau dicek, cek aja sekarang. Tapi Masya Allah ya, selain memang efek dari ada imunitas, saya cerita dua aja. Imunitas, efek yang terjadi lagi pada bekam itu Bapak-Ibu sekalian, adalah efek di mana perlukaan dan peradangan tadi itu ternyata merangsang satu bahan yang ada pada tubuh kita yang disebut dengan endorfin atau endogenous morfin. Jadi bekam itu adalah analgetik alami yang Allah berikan kepada kita. Jadi mungkin bahasa sederhana, di mana ada sakit, bekam aja di situ. Kecuali di titik-titik yang kita tidak dibolehkan berbekam. Misalkan lagi sakit kaki, misalkan di betis kita sakit, udah bekam aja di situ. Kepala misalkan gitu kan, sakit kepala udah bekam aja di kepala. Yang kepala mungkin harus dibotakin dikit atau dikerok sedikit. Atau mungkin lagi di mana, di daerah-daerah yang misalkan di paru, misalkan. Kita sekarang bicara tentang mengaktifasi organ misalkan. Bisa nggak? Bisa. Ya. Misalkan kita mau mengobati atau mungkin mengurangi peradangan ya. Dan yang menariknya, bekam ini pada batas-batas tertentu dia meningkatkan leukosit, tapi tidak seperti leukositosis, paham ya? Pada batas-batas tertentu dia meningkatkan leukosit, tapi tidak sampai leukositosis. Leukositosis itu tuh leukositnya meningkat. Jadi dia
Jadi kalau leukosit dalam tubuh kita bertambah, otomatis pasukan imun kita bertambah. Jadi boleh saya bilang pasukan umum itu ada leukosit gitu kan. Tapi nanti kita akan bahas ada namanya bukan bahas saya ceritakan tuh ada namanya sel natural killer, ada namanya sel T helper segala macam. Ini pasukan-pasukan imun yang biasanya keluar kalau orang itu subhanallah dalam kondisi misalkan terserang misalkan HIV segala macam. Jadi masya Allah ya. Jadi kerja bekam ini spektakuler. Kalau bicara tentang bekam untuk misalkan orang kolesterol darah tinggi udah banyak, itu risetnya udah bejibun, bahkan bekam untuk orang-orang autoimun ya itu banyak sekali ya yang subhanallah izin Allah itu berhasil ya menyeimbangkan kondisi badannya. Jadi Bapak Ibu sekalian begitu ya cara kerja ya bekam itu. Jadi saya sampai takjub gitu kan. Kenapa sampai takjub? Karena memang waktunya ada, titiknya ada, jamnya ada. Coba, itu semua sudah dalam Islam. Kalau berarti di luar titik-titik atau mungkin di luar jam-jam itu bolehkah kita berbekam? Boleh-boleh saja, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Jadi efeknya ke badan akan sangat baik. Ya, apalagi ditambahkan dengan kita ya, Bapak sekalian mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan thayyib ya. Itu akan sangat baik ya untuk menjaga kebersihan darah. Dan yang luar biasa lagi, ini sedikit tambahan saja. Karena memang termasuk juga lupa saya. Termasuk juga bekam itu sangat baik digunakan untuk orang-orang yang alergi. Karena dia memicu pengeluaran ya antihistamin lah ya. Bahan-bahan yang bisa meredakan gejala-gejala alergi. Jadi orang-orang yang rutin berbekam itu insya Allah nanti alerginya akan menurun. Diperbaiki sama dia ya seperti itu. Kemudian Bapak sekalian mungkin terakhir ya, jadi setelah berbekam itu bagusnya gimana kita menyarankan, kita sudah ada buku sebenarnya, ada SOP yang kita buat ya. Mungkin Bapak Ibu kalau nanti berkenan, kalau ada yang pulang nanti bisa kita titipkan nanti bukunya SOP bekam TB ini. Jadi masya Allah tabarakallah itu kita jelaskan semua siapa yang boleh berbekam, indikasi, kontraindikasinya. Jadi apakah penyakit-penyakit seperti kanker gitu kan boleh dibekam? Ya sebenarnya secara umum boleh-boleh saja, tapi bukan pada kankernya, ya, bukan pada tumornya. Yang paling penting adalah bagaimana menjaga kesehatan di luar bekam itu. Maka saya sering sampaikan bahwa kalau di Indonesia ya kita mungkin diciptakan Allah di sini berbagai macam rempah-rempah, rimpang-rimpang segala macam komplit, ya, manfaatkan saja. Itu semua sebagai cara kita menjaga darah. Ya karena memang setan itu ya kata Nabi SAW, sabda Nabi SAW bahwa setan itu memang bersemayam di aliran darah. Beberapa pengalaman ya, saya belum pernah kalau saya. Teman-teman yang berbekam atau membekam orang-orang yang memang ada gangguan jin ya, itu ternyata yang keluar tuh aneh-aneh. Dari darah itu yang keluar aneh-aneh. Ada yang pernah keluar jarum lah, macam-macam lah, kayu, macam-macam. Karena emang setan itu darah gitu kan. Maka menjaga kesehatan darah ini menjadi salah satu yang sangat-sangat penting ya. Dengan cara apa? Ya jaga air, mungkin kita minum air yang sehat ya. Kemudian di Indonesia mungkin saya sering sampaikan rempah rimpang ya. Kalau mungkin di Amerika mungkin teman-teman perlu ekstra hati-hati ya, karena memang Amerika ini memang agak sedikit unik, terutama dalam urusan makanan. Ya, uniknya maksudnya banyak yang perlu kita waspadai ketika makan, terutama makanan yang sudah rekayasa genetik ya dan seterusnya ya. Jadi kayak musim pandemi kayak sekarang ini, saran saya Anda sudah saatnya bercerai lah dengan fast food, gitu. Bercerai, talak 14, jangan talak 3 lagi, talak 14. Karena fast food itu biang keroknya itu. Jadi jangan makan. Saya dulu waktu saya ada training di mana itu ya, di Los Angeles ya, di California itu, saya bingung di sana waktu itu karena belum ada info gitu kan. Jadi makan di itu aja di satu fast food, tapi saya belinya ubi. Ke sana apa sweet potato ya, ubi jalar. Pagi siang malam gitu kan, makan itu doang gitu kan. Nggak berani makan yang lain. Gitu ya, karena itu penting Ibu sekalian. Jadi konsep kaidah sehat dalam Islam itu harus halal ya. Mungkin di sana kan sudah banyak lah, apalagi Anda yang sudah bermukim di sana sudah tahu lah makanan-makanan halal, apalagi kan sudah ada komunitas seperti ini ya. Tapi yang paling penting dari setelah bekam ini adalah menjaga apa yang dimasuk atau masuk dalam tubuh kita. Jaga banget baik-baik.
Ya kenapa? Karena iman kita bisa lemah karena banyaknya makanan. Ulama-ulama menyebutkan bahwa iman itu bisa lemah. 5 hal penyebab lemahnya iman. Salah dua di antaranya adalah banyak makan dan banyak bicara nggak bermanfaat, banyak tidur juga sama. Bikin lemah iman. Jadi umat Islam itu kalau kita ngikutin petunjuk Nabi kita Muhammad SAW sudah selesai urusannya. Coba lihat protokol kita bicara puasa. Saya tuh sampai apa ya, kadang-kadang kita ini kemana aja lah gitu. Bahkan di Toronto di Kanada itu ada 2 dokter yang ngobatin orang-orang yang kena diabetes yang sudah puluhan tahun dengan insulin itu dengan metode puasa. Dan puasa yang dia jelaskan itu sebagian besar ada pada puasa-puasa sunnah Nabi kita SAW. Maka saya jelaskan tadi kan, kalau kita benar-benar cinta Nabi, ikutin aja. Bahkan yang luar biasa, bekam ini sekalian, ada hadis yang menjelaskan upah yang pernah beliau SAW berikan pada seorang pembekam. Gitu kan, Masya Allah ya. Ada sekalian. Imam Ahmad saya pernah baca dalam sebuah buku, itu menyebutkan, jadi para ulama-ulama zaman dulu itu kan mereka tuh sangat antusias untuk melaksanakan sunnah-sunnah Nabi yang belum mereka kerjakan. Ya, belum mereka kerjakan. Ya, jadi subhanallah, pernah disebutkan dalam sebuah riwayat Imam Ahmad itu pernah membayar orang hampir sebesar 2 juta rupiah ketika orang itu membekam dirinya. Gitu. Karena Nabi pernah memberikan upah bekam sebenarnya. Tapi memang secara umum yang kita kenal ya adalah upahnya itu 2 sah kurma, kurang lebih sekitar ya mungkin 400 ribuan lah ya. 400 ribuan. Itu kalau pakai, jadi kalau buka klinik bekam sunnah gitu kan, tarif sesuai sunnah Nabi, ya repot kita, nggak mau bekam gitu. Karena Nabi ngasih banyak gitu kan. Kita mah cuma gocap doang sih 50.000 gitu kan, 100.000. Ya gitu ya sekalian ya. Jadi mudah-mudahan ini menjadi semangat kita ya untuk kembali pada Islam. Dan penelitian bekam ini kalau Anda yang di sana mungkin bergelut dalam dunia kesehatan, saya sempat ngobrol dengan salah satu bank syariah di Indonesia. Saya bilang, ayo kita jadikan masjid itu menjadi pusat penyihatan umat, saya bilang. Ya. Pusat penyihatan umat. Jadi nanti setiap bulan, 1 bulan sekali gitu kan, ya udah jamaah masjid itu berbekam aja di masjid gratis. Jangan suruh mereka bayar lagi, gratis aja. Kalau mereka mau bayar aja buat masjid gitu kan. Termasuk juga herbal-herbalnya. Ya, herbal-herbalnya juga kasih gratis sama mereka. Madu, kurma, zaitun, habatus sauda, itu Masya Allah ya. Suplemen penuh berkah gitu kan. Jadi kita manfaatkan itu semua. Jadi puasa-puasa sunnah, ini puasa-puasa inilah solusi penyakit degeneratif. Jadi dalam Islam, dalam yang saya pahami ya, itu sebenarnya solusi penyakit degeneratif, stroke, kencing manis, darah tinggi, itu sebenarnya simpel Bapak sekalian. Yang pertama puasa sunnah. Risetnya ada, udah banyak, tinggal baca deh, Anda browsing aja. Fasting on apa gitu, Anda ketemu satu. Mau riset yang level apa ada semua. Ya, puasa itu seperti itu ya, subhanallah ya. Kemudian solusi yang kedua adalah rempah rimpang ya. Saya mungkin nggak tahu kalau di sana dapat ini susah atau tidak, tapi kalau di Indonesia kan ya model kayak ini apa nih? Kayu manis. Ini mau kayu manis. Kayak kayu siwak. Kayu siwak bukan. Ini panitia juga nggak tahu sih ini gimana sih kalian? Ini kencur. Oh, kencur. Iya. Inilah anak negeri kita yang tidak tahu tentang barang negeri sendiri ya, konyol kan? Masya Allah. Baru lihat. Nah ini namanya kunyit. Masya Allah nih kunyit nih. Di Okinawa di Jepang, Bapak Yo browsing deh. Nanti coba browsing negara-negara namanya Blue Ocean Country. Itu negara-negara dengan usia harapan hidup yang tinggi-tinggi semua. Amerika nggak termasuk, Indonesia juga nggak termasuk. Indonesia kebanyakan gorengan kali kita ya. Kale gitu. Kalau di sana kebanyakan fast food gitu kan. Coba lihat makanan-makanan mereka. Okinawa itu termasuk negara yang negeri ya, dia provinsi yang sangat tinggi konsumsi kunyitnya. Jadi Masya Allah, tinggal manfaatkan saja. Apalagi kita punya makanan-makanan kayak begini ya. Kayak kurma, sekarang kan lagi musim haji yang nggak jadi ini kan, nggak jadi orang berangkat, jadi kurma-kurma kayak begini kan banyak banget sekarang di Saudi, murah meriah. Apalagi kalau di Amerika Anda bisa dapatkan ini almond. Ada satu buku mungkin teman-teman subhanallah ya, bisa Anda baca. Ada buku pengarang itu Dr. Michael Greger, bicara tentang How Not to Die. Itu dokter, Masya Allah itu kan, dokter-dokter yang melenceng ke jalan yang benar gitu.
Karena apa jalannya benar? Karena boleh saya katakan, ya dunia kedokteran kayak saya kayak begini, saya tidak menyalahkan nasib ya. Tapi memang keadaannya ketika kita belajar dunia kesehatan atau pengobatan di zaman dulu, di zaman 6 tahun saya sekolah dokter itu, ilmu nutrisi itu nggak diajarin coba. Ilmu nutrisi nggak diajarin. Padahal kalau kita bicara keseimbangan, nanti Bapak Ibu kalau mau buka YouTube ada namanya Dr. Jamil Al-Qudsi. Itu dokter di Jordan, dia seorang dokter jantung atau penyakit dalam yang akhirnya sekarang terapi pasiennya dengan menggunakan makanan-makanan. Penyeimbangan. Selesai. Masya Allah kan? Jadi kalau sekarang kita bicara tentang bagaimana cara menjaga hidup sehat, cara menjaga supaya tubuh tetap fit segala macam, udah gampangnya begini aja deh. Apa yang dimakan oleh penghuni surga, kita makan deh. Kayak gitu ya. Di surga orang kan nggak ada keringat itu berbentuk kasturi, nggak ada BAB, nggak ada kencing. Dan di sana makanan terbaik. Dan prototipe makanan itu Allah berikan di dunia ini. Contoh, nih, jahe. Di surga ada jahe? Ada. Baca aja hadisnya. Di surga ada kurma? Ada. Di surga ada madu? Ada. Di surga ada susu. Tapi bukan susu kemasan, susu beneran. Tuh. Kalau kita kan sekarang udah susu kemasan, sudah susu yang sudah campur sana sini lah gitu segala macam. Hadisnya Al-Quran menjelaskan tentang susu, tapi bukan susu kemasan. Gitu loh. Seperti itu. Jadi apa-apa yang ada di surga itu, bahkan di surga Bapak sekalian sudah ada. Kayak zaman sekarang saya sering lagi promo-promo ini nih, probiotik. Di surga tuh udah ada probiotik. Namanya apa? Khamar lisyaribin kata Allah. Khamar yang tidak memabukkan, kan khamar. Khamar itu kan alkohol. Alkohol itu kan fermentasi. Jadi kalau Anda sekarang, boleh saya sarankan teman-teman di Amerika nih, kalau mau menjaga kesehatan di saat pandemi kayak begini, jangan pernah tinggalkan probiotik tiap hari. Probiotik itu fermented food, ya fermented liquid, gitu-gitulah. Tapi yang halal ya, cari yang halal. Ya karena cuka apel itu kalau ketemu cuka, apel cider vinegar gitu, apel cider vinegar, itu kalau biasa pakai vinegar gitu tuh. Setahu saya sih itu campur ada alkoholnya, jadi hati-hati juga. Propolis juga sama, dia bagus ya, dia bukan probiotik tapi pemurniannya juga ada yang menggunakan alkohol. Ya. Jadi banyak sekali sekarang yang kita bisa bahas sebenarnya, ada ilmu nutrisinya, ilmu keseimbangannya, kenapa tadi katakan sholat tuh kok dikerjakan dengan baik dan benar. Coba nanti deh, Bapak sekalian, coba kerjakan sholat itu sampai keringetan. Luar biasa Bapak sekalian. Ya, jadi Islam itu agama yang sangat-sangat sehat. Tapi sayangnya umat Islam khususnya di saat sekarang ini ya kita terkena fitnah makanan. Makanan jadi fitnah luar biasa sekarang. Pakai table manner lah, apa makan aja lah. Ini ribet banget urusan makanan, urusan akhirat tuh dipikirin, gitu. Orang makan campur aja tangan gitu, pakai tangan cuk udah makan selesai, cuci tangan. Gak usah heboh-hebohan urusan makanan. Ya, maka kata Nabi SAW waktu terakhir mungkin penutup ya, kan hadis ini kan hadis yang luar biasa, kadang membuat saya terharu dan menangis gitu kan. Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu itu kan pernah mengeluhkan nafkahnya yang diberikan oleh Nabi kita SAW. Lalu akhirnya Umar marah sama Hafsah. Akhirnya Umar datang ke rumah Nabi kita SAW, ya, dan Umar mau mengadukan itu, bukan mengadukan tapi meminta maaf. Tiba-tiba waktu mau masuk, Umar lihat Rasulullah lagi tidur di atas pelepah kurma dan coba lihat bos sekalian, badan beliau tuh bercap gitu kan dengan pelepah kurma tadi. Sampai Umar yang awalnya mau mengadu dalam urusan minta maaf, akhirnya tidak sampai hati nangis Umar. Lihat Rasulullah kayak begitu. Ya. Lalu Nabi bilang katakannya, ada apa ya Umar? Ya Rasulullah, engkau kan pemimpin gitu kan. Itu orang Persia, Romawi itu bisa begitu luar biasa. Tapi kok begini-begini amat gitu. Lalu Nabi berduduk gitu kan. Nabi kata, ya Ibnu Khattab, kata Rasulullah. Bukankah kau tahu bahwa Allah menyiapkan akhirat untuk kita, kata Rasulullah. Ya. Dan Allah memberi dunia untuk mereka. Ya. Aku ini hidupnya, hadis yang menjelaskan tentang aku, jadilah engkau hidup di dunia seperti seorang pengembara yang berhenti di sebuah pohon. Lalu engkau melanjutkan lagi perjalanan. Begitulah. Kedepannya kita bukan bahas tentang bagaimana makan yang sehat, bagaimana ini itu saya bukan. Tapi kita membahas bagaimana menjaga hati,
sehingga nanti kita bisa bertemu Allah dalam keadaan yang baik, jiwa yang tenang, bagaimana menjadi seorang yang pemaaf, orang yang jujur, orang yang sabar, orang yang syukur, sehingga nanti ketika dia bertemu dengan Allah, Allah memanggilnya dengan panggilan yang sangat luar biasa, yaitu yang ada pada surat Al-Fajr. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fad'u li ibadi wadkhuli jannati. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan lagi pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Berarti memang benar kata dokter-dokter teman-teman di Indonesia ini. Dokter Zaidul ini dokter yang menyesatkan ke jalan yang benar. Subhanallah, astagfirullah, Ustaz. Kita tahu bahwa ternyata bekam bukan sekedar anjuran, tapi sudah beri perintah ya. Dan semua syariat itu menyehatkan, tergantung kita mau melakukannya atau tidak. Khusus bekam itu sendiri sudah ada waktu, titik-titiknya, dan bahkan caranya juga sudah diatur. Tinggal kita bagaimana kita akan melakukannya. Alhamdulillah, kita masih ada waktu. Ada banyak pertanyaan yang masuk, tapi mungkin Ana ringkas saja, summary saja, karena tidak memungkinkan untuk menjawab satu persatu. Dari beberapa pertanyaan yang masuk, ada beberapa pertanyaan yang sama, yaitu tentang apakah boleh kita berbekam bagi yang punya penyakit diabetik. Kemudian apakah boleh berbekam khususnya untuk wanita ketika sedang haid? Mungkin itu aja dulu, Ustadz. Silakan Ustaz. Baik. Untuk diabetes, tidak ada apa-apa, silakan aja berbekam, karena bekam tidak akan menimbulkan. Karena kan orang di diabetes biasanya dikhawatirkan adalah perlukaan yang akhirnya menimbulkan luka segala macam. Titik-titik bekam itu umumnya terletak pada area-area di atas ya, di daerah punggung ya. Jadi insya Allah pada yang diabetes ya insya Allah nggak apa-apa, karena perlukaannya pun kecil sekali. Dan proses perlukaan di sana pun tidak akan sampai menimbulkan luka baru yang besar seperti halnya luka-luka pada diabetes. Kemudian pada wanita yang sedang menstruasi ya, apakah dibolehkan berbekam? Larangan mutlaknya tidak ada. Cuman saya pribadi memang kalau memang dibutuhkan silakan berbekam. Tapi memang kondisi fisiologis dan psikologis wanita yang sedang mens itu kan up down banget gitu kan. Jadi memang saya pribadi agak kurang menyarankan dalam kondisi mens itu dibekam. Biarkan proses menstruasinya itu berjalan dengan baik ya, dengan cara dia mengkonsumsi air yang cukup, mungkin mengkonsumsi sayuran, buah segala macam seperti itu, sehingga nanti moodnya tetap dalam kondisi yang stabil. Tapi lagi-lagi tidak ada larangan untuk berbekam. Kalau memang mau berbekam saat menstruasi silakan aja. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu Ustaz. Ada beberapa pertanyaan lagi. Tadi kita sudah menyimak semuanya tentunya memberikan kebaikan buat kesehatan kita, terutama untuk imun. Tapi ada pertanyaan, apakah ada kontraindikasi dari pelaksanaan bekam ini sendiri, Ustaz? Iya. Baik, bismillah. Ini pertanyaan bagus ya. Jadi dalam buku SOP yang kita buat di PB itu sudah ada sebenarnya kita jelaskan tentang ini. Ada beberapa yang kita sebut sebagai kontraindikasi mutlak dan kontraindikasi yang relatif. Ya, kontraindikasi mutlak itu biasanya orang-orang dengan anemia berat. Anemia berat biasanya kita tidak sarankan untuk berbekam. Orang-orang dengan kondisi kejang ya. Kejang yaitu kita tidak sarankan ya. Kemudian dengan kondisi vitalitas tubuh yang memang sangat-sangat turun atau ngedrop, biasanya kita tidak sarankan untuk berbekam. Termasuk penyakit-penyakit yang berpotensi. Jadi ada beberapa, misalkan HIV itu boleh dibekam nggak? Orang-orang HIV sebenarnya boleh.
Ya, cuman memang pelaksanaannya itu harus sangat-sangat ketat. Kenapa? Karena memang ini hubungan kita sama darah. Darah artinya jangan sampai terjadi perlukaan, kemudian darahnya itu nanti kena ke orang yang membekam, itu biasanya kita menyarankan untuk sangat-sangat protektif ya, terutama orang-orang yang kena HIV seperti itu. Jadi itu beberapa ya. Kemudian ibu hamil itu tidak termasuk kontraindikasi mutlak, tapi relatif ya. Meskipun ya beberapa itu ada yang memutlakkan. Kenapa? Karena memang kita nggak tahu di titik jalur mana nanti tiba-tiba bisa merangsang kontraksi. Tapi kalau hamil-hamil yang sudah sifatnya hamil-hamil besar ya, di atas 6 bulan gitu, itu biasanya saya pribadi waktu istri saya hamil saya bekam gitu kan. Jadi waktu beliau hamil dulu ada pusing atau pegel-pegel ya saya bekam aja beliau di punggungnya ya, seperti itu. Kemudian tempat-tempat yang ada lesi ya, luka biasanya seperti mungkin panu atau luka seperti koreng gitu, itu tidak dianjurkan berbekam di situ ya. Kemudian tumor ya, di lokasi-lokasi tumor itu kita tidak bolehkan untuk dibekam di lokasi tumornya ya. Seperti itu. Dan kemudian orang-orang dengan tekanan darah rendah, ya, hipotensi itu biasanya kita tidak sarankan berbekam, ya. Jadi bekam memang bagus ya, tapi ada penyakit-penyakit ya, beberapa yang saya sebutkan tadi itu memang tidak disarankan berbekam. Kita sarankan untuk diperbaiki dulu keadaannya sehingga nanti kondisi sudah bagus, maka barulah dilakukan pembekaman. Begitu mungkin kurang lebihnya. Jazakallah Ustaz. Ya tadi ada disebutkan untuk pelaksanaan bekam ini kan ada sesuai dengan syariatnya juga, yaitu setelah Yaumul Bait ya, tanggal 17, 18, 19 gitu. Nah ada pertanyaan Ustaz, selain dari 3 hari yang dianjurkan gitu, apakah ada yang direkomendasikan maksimum berapa kali kita lakukan bekam ini? Apakah ada rule atau aturannya sehingga tidak menimbulkan kontraindikasi? Ya baik, jadi kalau bicara tentang standar ideal berbekam itu memang biasanya kami atau saya pribadi menyarankan sekali sebulan udah cukup, standar ideal ya. Artinya sesuai dengan anjuran Nabi, tapi memang Nabi tidak menjelaskan secara spesifik berbekamlah setiap 1 bulan sekali, enggak. Cuma Nabi mengatakan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa berbekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21 itu menyembuhkan penyakit. Bunyinya kayak begitu aja. Ya. Namun apakah di luar waktu itu atau mungkin kita boleh menambahkan jadwal berbekamnya? Kalau memang ada penyakit-penyakit tertentu yang memang membutuhkan, misalkan orang-orang yang stroke gitu kan, itu biasanya terapisnya atau pembekamnya itu biasa bisa membekam sampai per 3 hari ada, tapi tidak pada titik yang sama, ya, tidak pada titik yang sama. Ya, tapi ini mungkin perlu kejelian ya, perlu kejelian yang terapisnya atau ya pembekamnya itu untuk melihat kondisi pasiennya, ya seperti itu. Ada juga yang sampai 2 minggu atau 10 hari sekali itu ada, ya seperti itu. Tapi sampai tiap hari ada nggak? Ada sampai tiap hari. Cuman titik-titiknya beda dan tidak banyak. Itu ada juga. Ini mungkin balik-baliknya ke art of medicine gitu kan, seninya gitu kan. Karena tiap orang itu punya kemampuan dan pengalaman masing-masing. Ya, jadi kalau dibilang kalau kita pakai standar normalnya aja ya sebulan sekali. Tapi kalau misalkan saya sudah sebulan sekali tiba-tiba saya sakit kepala, sakit pinggang, boleh nggak bekam? Ya boleh aja, nggak masalah. Ya. Tapi kalau titiknya yang sudah dibekam itu biasanya kita sarankan untuk ditunggu dulu selesai masa inflamasinya. Kurang lebih sih sekitar 1 pekan atau 10 harian tuh biasanya. Ya mulai hilang warna-warnanya itu seperti itu. Wallahu a'lam. Jazakallah Ustaz. Masih ada waktu. Ini ada pertanyaan juga. Ustaz, kalau habis pendarahan dulu ada anemia, kemudian habis hysterektomi, apakah boleh dilakukan bekam? Begitu Ustaz. Dulunya itu kapan ya? Kalau dulunya maksudnya bukan dalam waktu yang dekat dan sekarang sudah stabil, nggak masalah, silakan saja. Ya, tapi kalau memang kondisinya kalau masih dekat dengan waktu itu ya lebih baik pemulihan dulu. Ya,
Saya mengasumsikan mungkin itu sudah cukup lama, tidak masalah. Jadi kalau ibu sudah lama proses itu terjadi, sekarang mau berbekam, tafadhol silakan aja, tidak masalah. Baik, ada pertanyaan yang menarik ini, Ustaz. Setelah kita berbekam, ini darah yang keluar itu sebaiknya diapakan? Apakah bisa di recycle atau bisa untuk transfusi darah atau bagaimana, Ustaz? Gak bisa. Kan udah saya bilang tadi, darah yang keluar itu kan CPS dan dia cairan interstisial sebenarnya. Dia bukan darah secara komponen penuhnya gitu loh, yang saya tahu ya. Jadi dia mah harus dibuang, dan pembuangannya pun mungkin kita sarankan diletakkan di mana, kalau di Indonesia kita di PBI ya, itu kita sarankan di recycle-nya itu di tempat-tempat pemusnahan limbah ya, karena kan darah ya. Tapi mungkin kalau di sana biasanya kita sarankan ya, saya nggak tahu di Amerika ya, karena kan ini kan nggak sampai ke urusan medis gitu kan ya, mungkin saran saya dibuang ke kloset gitu kan, ke kloset gitu, sehingga nanti dia bercampur dengan septic tank gitu, seperti itu akan jauh lebih baik ya. Jangan dibuang sembarangan juga ya, seperti itu. Apalagi mungkin sudah cukup banyak darahnya. Kalau di sini biasanya teman-teman yang klinik-klinik yang biasa ada penampungan darahnya banyak, itu mereka nyiapkan tempat sendiri, nanti itu dibuang atau mungkin dititipkan ke tempat-tempat pengolahan limbah seperti itu. Jadi darah bekam nggak bisa dipakai, itu harus dibuang. Oh ya, Ustaz. Sebenarnya masih banyak pertanyaan, tapi mungkin pertanyaan yang terakhir. Ustadz tanya, apakah berbahaya kalau kita bekam sendiri tetapi titik-titiknya tidak tepat karena kita bukan dilakukan oleh seorang yang profesional? Iya, nggak apa-apa. Sebenarnya bekam itu kalau ya, maksudnya kita bekam sendiri berarti kan bekamnya bukan di belakang ya. Karena titik bekam Nabi itu kebanyakan di belakang. Jadi kalau bekam sendiri berarti bekamnya di depan aja. Karena kan kalau bekam sunnah ya, bekamnya Nabi itu kan dikeluarkan darahnya. Jadi mungkin daerah depan. Jadi misalkan paha lagi pegel gitu kan, kaki lagi sakit, kita bekam di daerah paha, betis, atau itu sebenarnya nggak masalah. Cuma memang salah satu yang kita tidak sarankan adalah berbekam di daerah-daerah yang ada kelenjar limfe di sana. Ya kayak di sini nih, di sini nggak boleh nih, leher. Kemudian di bagian belakang telinga, di daerah lipatan, aksiler gitu kan, biasa ada cairan limfe atau kelenjar limfe, kita disarankan. Kemudian di daerah-daerah yang sifatnya tadi ya lipatan ya, misalkan ini lipatan nih kan, sini nggak boleh biasanya, kita tidak sarankan. Ya, jadi kalau bekam sendiri dan salah atau keliru, efeknya gimana? Insya Allah sih tidak terlalu horor lah ya, nggak masalah. Tapi saran saya memang lebih baik ya fasalu al-hazikrin kuntum la ta'lamun kan gitu kan. Bertanyalah pada ahli ilmu kalau kita nggak tahu ya. Saya dulu pernah diundang diundang di Kedubes RI di Qatar saat itu. Jadi waktu itu kesempatannya berziarah lah dengan saudara-saudara di Qatar itu, akhirnya saya buat pelatihan bekam mini di rumah gitu. Jadi ngajarin bapak ibunya untuk berbekam. Ya, nanti tiap bulannya nanti suami bisa bekam istri, istri bisa bekam suami. Mudah-mudahan nanti Allah mudahkan ya. Bapak ibu sekalian, teman-teman di sana nanti bisa belajar berbekam, sehingga nanti pada waktu-waktu sunnahnya atau waktu-waktu yang ada hadisnya itu kita bisa berbekam. Saya kira mungkin begitu. Baik, Ustadz. Sebenarnya seperti yang Antum bilang, 30 menit nggak cukup untuk membahas semua bekam ini. Belum mungkin kalau kita tanya kita sendiri, sebagian besar dari kita mungkin pengen lebih tahu lebih detail tentang prakteknya kali ya. Mungkin itu yang Mas Arif tadi juga sampaikan, barangkali mungkin ada lain waktu ada kesempatan untuk pelatihan secara baik mungkin onsite ataupun online yang memungkinkan, sehingga bagi kita yang di sini juga tidak ketinggalan untuk bisa mempraktekkannya tentang ini. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya dan jawaban sebenarnya. Mohon izin mungkin ada sedikit waktu ini kami ingin memperkenalkan
Ustadz kami, Ustadz Fahmi, insya Allah. Ustadz Fahmi ada di situ? Ustadz Fahmi? Sudah, itu videonya sudah nongol. Ustadz di unmute, tolong Ustadz. Ustadz unmute sendiri Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pelan kenal. Masya Allah. Ya, barakallahu fiik. Barik fiik, Masya Allah. Allah. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Ustaz. Atas Insyaallah. ilmunya. Afwan. Ya, ini Ustadz Masya Fahmi Allah. Zukir, imam dari kami Ustadz, Dr. Alhamdulillah. Zaidul Akbar. Mudah-mudahan nanti bisa bersua di sana insyaallah. Amin, insya Allah. Kalau bisa Ustadz Fahmi juga bisa ini nih, dapat transfer ilmunya nih. Oh iya, nanti kalau beliau Ustaz Fahmi sempat pulang nanti kita ajarin deh nanti biar bisa ngajarin di sono ntar. Insya Allah. Insya Allah. Jadi nggak usah repot-repot. Sama-sama Bekasi. Siapa yang salah? Oh iya, warga planet yang cinta. Sudah bukan di bumi lagi kayaknya tadi. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya, Allah. insya Allah. Baik, waktu juala yang terpaksa membatasi kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi secara detail, panjang lebar, tentunya juga waktunya juga kurang sebenarnya, tapi Masya Allah tidak mengurangi keinginan kita untuk mendapatkan keberkahan kita. Bahkan kita serasa kita udah merasa sehat ini, paling tidak mindset kita tentang apa namanya pengobatan secara Islami ini membuka mindset kita seperti yang Ustaz bilang, dokter selevel dokter Saidul Akbar pun sebagai seorang dokter juga terbuka ya, sebelumnya dari pengaruh kedokteran barat, tapi kita juga yang secara awam ternyata Masya Allah gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya dari apa yang kita kaji pada kali ini, dan mudah-mudahan juga seperti yang disampaikan nanti kita akan ada kajian-kajian lebih lanjut mengenai Thaubun Nabawi ini, insya Allah. Baik Ustadz, kami mohon juga bisa sekiranya ditutup dengan doa. Barangkali Dr. Saidul Akbar bisa memimpin doa kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam kajian ini mendapatkan keberkahan ilmu yang telah di-share atau dibagikan kepada kita semua. InsyaAllah. Tafadhal. Ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuafini wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbi fir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa 'alaikan nusur. Allahumma ya muqallibal qulubana tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma ya musarrifal qulubana sarrif qulubana 'ala dinik. Allahumma la tada' lana zamban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la dainan illa qadaita wa la hajata min hawaijna wal akhirah illa qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka tas-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antas tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.